Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang seorang polisi bernama Erwin yang mengalami kejadian aneh setelah pulang bertugas. Perutnya yang tiba-tiba membesar seperti orang hamil dan terasa sangat sakit, namun berbagai pengobatan medis tidak mampu menyembuhkannya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Langit sore itu tampak kelabu, awan-awan tebal bergelayut di langit, menyelimuti kota dengan hawa yang lembab dan menekan. Rintik hujan mulai turun perlahan, membasahi aspal yang sebelumnya panas akibat terik siang. Di atas sepeda motornya, Erwin menghela napas panjang. Ia baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai polisi lalu lintas. Hari ini terasa lebih melelahkan dari biasanya. Bukan karena volume kendaraan yang lebih padat, tapi karena perasaan tidak nyaman yang menggelayuti tubuhnya sejak siang tadi. Sebuah rasa aneh muncul di perutnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Awalnya hanya sedikit perih, namun kini berangsur-angsur berubah menjadi nyeri yang menusuk. Ia berusaha mengabaikannya, menganggapnya hanya efek samping dari perut kosong karena belum makan siang. Angin malam semakin menusuk kulit ketika ia akhirnya sampai di rumah. Rumah kecil itu tampak hangat dengan lampu kuning temaram yang menyala dari dalam. Sari, istrinya, telah menyiapkan makan malam seperti biasa. Aroma masakan yang menggoda menyebar dari dapur. "Mas, kamu pulang juga akhirnya. Capek ya?" Sari menyambutnya dengan senyum lembut. Erwin hanya mengangguk, melepas helm dan jaketnya dengan gerakan kaku. Ia melangkah masuk ruang makan, tapi begitu melihat makanan yang terhidang di meja, perutnya justru terasa semakin sakit. "Aduh!" Erwin mengerang pelan, tangannya refleks memegangi perutnya yang terasa semakin berat. Sari yang melihat wajah suaminya langsung cemas. "Mas, kamu kenapa?" "Perutku sakit, Dek, kayak ada yang aneh." Sari berjalan mendekat dan tanpa sadar terkejut saat melihat perut Erwin yang tampak lebih besar dari biasanya. Ia menyentuhnya perlahan, namun suaminya langsung meringis kesakitan. "Astagfirullah, Mas, perutmu." Dalam hitungan menit, perut Erwin membesar dengan cepat, seperti sedang menggembung. Rasanya begitu penuh, begitu menekan, seolah ada sesuatu yang tumbuh dengan liar di dalamnya. Erwin mendadak berteriak keras, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Rasa sakit yang menyerangnya begitu hebat, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari dalam tubuhnya. Sari menjerit ketakutan. "Mas, apa yang terjadi padamu?" "Astagfirullah, ya Allah, tolong." Erwin tergeletak di lantai, berkeringat deras. Ia mencengkeram perutnya dengan kedua tangan, merintih kesakitan. Matanya terpejam erat, sementara wajahnya memucat. Sari panik bukan main. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menghubungi ambulans. "Mas, tolong bertahan, aku akan cari bantuan." Namun sebelum telepon tersambung, Erwin menggenggam tangan istrinya dengan kuat. Jangan ke rumah sakit." Suara Erwin bergetar. "Tapi, Mas, tidak ada yang bisa menyembuhkan ini." Erwin menatap istrinya dengan mata penuh ketakutan. Aku merasa ini bukan sakit biasa." Sari semakin bingung dan takut. Air matanya mulai menetes, tak tahu harus berbuat apa. Di luar rumah, hujan mulai turun lebih deras, menyelimuti malam dengan kesan kelam yang mencekam. Sari duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan suaminya yang semakin dingin. Wajah Erwin pucat pasi, keringatnya bercucuran, dan napasnya memburu. Perutnya kini membesar tak wajar, tampak menonjol seperti wanita yang hamil tua. Namun, bukan hanya ukuran yang aneh, kulit perutnya tampak tegang, seolah siap pecah kapan saja. "Aku nggak kuat, Dek. Rasanya seperti ada yang merobek-robek perutku dari dalam." Erwin mengerang lirih. Air mata Sari mengalir deras. Ia merasa tidak berdaya. Suaminya, yang dulu tegap dan kuat, kini hanya bisa terbaring dengan wajah penuh penderitaan. Ia tak bisa tinggal diam. "Aku akan mencari bantuan, Mas." Pagi itu, dengan mata bengkak karena kurang tidur, Sari bergegas membawa Erwin ke rumah sakit. Ia berharap dokter bisa memberikan jawaban atas penyakit misterius yang menimpa suaminya. Sesampainya di rumah sakit, Erwin langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Beberapa dokter mulai melakukan berbagai tes, USG, CT scan, dan pemeriksaan darah. Namun setelah berjam-jam menunggu hasil, wajah para dokter justru terlihat kebingungan. "Bu Sari, kami telah melakukan berbagai pemeriksaan, tetapi tidak ada kelainan yang bisa kami temukan," ujar dokter dengan nada ragu. Sari menatapnya tak percaya. "Tidak ada kelainan? Tapi lihat perut suami saya, Dok. Ini jelas bukan sesuatu yang normal." Dokter menghela napas, tampak berat untuk berkata-kata. Secara medis, perut Pak Erwin tidak menunjukkan adanya tumor, pembengkakan organ, atau kelebihan cairan. Namun, kami juga tidak bisa menjelaskan mengapa perutnya bisa membesar seperti ini. Sari merasakan tubuhnya melemah. Jika dokter saja tidak bisa menjelaskan ini, lalu kepada siapa ia harus meminta bantuan? Setelah tidak mendapatkan jawaban dari rumah sakit pertama, Sari membawa Erwin ke rumah sakit lain, menemui dokter spesialis berbeda. Namun jawabannya tetap sama, tidak ada penyebab yang bisa ditemukan. Seminggu berlalu, dan keadaan Erwin semakin memburuk. Ia sudah tidak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya semakin lemah, dan perutnya semakin besar. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa, membuat Sari hanya bisa menangis di sampingnya. Pada suatu malam, saat Sari terduduk di sisi ranjang dengan wajah penuh kelelahan, seorang tetangga, Buati, datang berkunjung. "Sari, aku dengar keadaan suamimu makin parah," kata Buati dengan nada prihatin. Sari mengangguk pelan, air matanya kembali menggenang. "Aku sudah membawa Mas Erwin ke banyak dokter, tapi mereka bilang tidak ada penyakit apapun. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu." Buati menarik napas panjang sebelum berkata pelan, "Sari, mungkin ini bukan penyakit biasa.
Coba cari orang pintar, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Sari terdiam. Pikirannya berkecamuk. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis, tetapi apalagi yang bisa ia lakukan? Semua upaya medis telah buntu, sementara kondisi suaminya semakin mengerikan. Aku tidak tahu harus mencari siapa, Bu. Bu Wati tersenyum samar. Biar aku tanyakan pada seseorang. Kamu tenang saja. Malam itu, saat Sari duduk di samping Erwin yang mulai mengigau dalam tidurnya, sebuah keputusan terbentuk dalam hatinya. Jika benar ini bukan penyakit biasa, maka ia harus mencari pertolongan dengan cara yang berbeda. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menelepon salah satu rekan kerja suaminya. Mas Budi, tolong carikan orang yang bisa membantu suamiku. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar karena isak tangis yang tertahan. Di seberang sana, suara Budi terdengar terkejut. Sari, tenang dulu. Maksudmu orang pintar? Ya, Mas. Aku sudah mencoba semua cara, tapi tidak ada hasilnya. Hening sejenak, lalu Budi menjawab, aku akan coba mencari seseorang. Tunggu kabar dariku. Setelah menutup telepon, Sari menatap suaminya yang masih tertidur gelisah. Ia menggenggam tangannya erat, air mata kembali mengalir di pipinya. Mas, bertahanlah. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Di luar jendela, angin malam bertiup pelan, membawa serta kesunyian yang mencekam. Sari tidak tahu bahwa pencariannya akan mengungkap lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Sari. Ia duduk di samping tempat tidur suaminya, menggenggam tangannya yang dingin. Setiap tarikan napas Erwin terdengar berat dan tersendat, sesekali diiringi rintihan pelan. Matanya terpejam rapat, namun keningnya berkerut, menandakan betapa sakit yang ia rasakan. Sari memandang wajah suaminya dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Erwin yang dulu gagah, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya semakin kurus, namun perutnya tetap membengkak secara tidak wajar. Hatinya begitu sakit melihat keadaan ini. Ia sudah mengorbankan segalanya, berusaha mencari penyembuhan dari berbagai rumah sakit, namun tak ada yang bisa memberikan jawaban. Kini, satu-satunya harapan yang tersisa adalah keyakinannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penyakit fisik yang menyerang suaminya. Suara getaran ponsel di tangannya membuat Sari tersentak. Ia buru-buru melihat layar, nama Mas Budi terpampang di sana. Dengan tangan gemetar, ia segera mengangkatnya. Halo, Mas Budi, ada kabar? Suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Di seberang sana, suara Budi terdengar serius. Sari, aku sudah menemukan seseorang. Namanya Ustadz Malik. Aku pernah mendengar tentang beliau, katanya banyak membantu orang yang mengalami hal-hal di luar nalar. Aku sudah berbicara dengannya, dan dia setuju untuk datang malam ini juga. Mata Sari membesar. Benarkah, Mas? Terima kasih banyak. Tenang saja, Sar. Aku dan Ustadz Malik akan segera ke sana. Bertahanlah. Telepon terputus, meninggalkan perasaan campur aduk dalam hati Sari. Harapan yang hampir pupus kini kembali menyala, meskipun jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Sari bergegas keluar dan melihat Budi turun dari motornya bersama seorang pria berusia sekitar 50-an. Ustadz Malik mengenakan baju koko putih sederhana dengan sorban kecil melingkar di lehernya. Sorot matanya tajam, penuh wibawa, namun juga membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Assalamualaikum, sapa Ustadz Malik dengan suara dalam dan tenang. Sari menyeka air matanya dan membalas salamnya dengan suara lemah. Waalaikumsalam. Ustadz, tolong suami saya. Ustadz Malik menatap Sari sejenak, lalu mengangguk. Bismillah, mari kita lihat keadaannya. Mereka melangkah masuk ke kamar, dan begitu melihat Erwin yang terbaring dengan perutnya yang membesar, ekspresi Ustadz Malik langsung berubah serius. Astagfirullah, ini bukan penyakit biasa, gumamnya pelan. Sari langsung berlutut di sampingnya, memohon dengan penuh harapan. Ustadz, tolong selamatkan suami saya. Ustadz Malik mendekati ranjang, duduk di samping Erwin, lalu menyentuh keningnya dengan lembut. Matanya terpejam sejenak, seolah merasakan sesuatu. Erwin. Panggilnya pelan namun tegas. Erwin membuka matanya perlahan, napasnya lemah. Ustadz. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan selama ini? Suara Ustadz Malik penuh makna, membuat ruangan terasa lebih berat. Sari menatap suaminya dengan cemas. Budi yang berdiri di sampingnya ikut menegang, seolah mengetahui sesuatu yang akan segera terungkap. Namun, Erwin hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tetap rapat. Ustadz Malik menarik napas dalam. Erwin, bertobatlah. Kau tahu bahwa apa yang terjadi padamu ini bukan tanpa sebab. Sari mengerutkan keningnya, bingung. Maksud Ustadz? Ustadz Malik menoleh ke Budi. Apa kau tahu sesuatu tentang pekerjaan Erwin? Budi tampak ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Iya, Pak Ustadz. Erwin sering melakukan razia, tapi tidak sepenuhnya untuk tugasnya. Kadang, dia meminta uang dari para pengendara. Uang itu tidak masuk laporan, melainkan untuk dirinya sendiri. Sari terkejut. Mas, benarkah ini? Suaranya hampir tak terdengar, matanya penuh luka. Erwin terisak. Air mata jatuh dari sudut matanya. Aku hanya berpikir itu hal kecil, semua orang melakukannya. Ustadz Malik menggeleng pelan. Tidak ada dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus. Erwin, apa yang kau alami sekarang adalah akibat dari apa yang telah kau makan. Uang haram yang kau peroleh telah mengotori tubuhmu, dan kini semuanya kembali menuntut balas. Suasana kamar terasa begitu sunyi. Sari menangis terseduh, hatinya hancur mengetahui kenyataan ini.
Apa-apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tanya Erwin dengan suara penuh penyesalan. Ustadz Malik menatapnya dalam-dalam. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kembalikan apa yang bukan hakmu jika kau bisa. Jangan ulangi kesalahan ini. Erwin terisak semakin keras. Saya menyesal, Ustadz, saya benar-benar menyesal. Ustadz Malik menepuk bahunya dengan lembut. Allah Maha Pengampun. Tapi kita harus membersihkan tubuhmu dari apa yang telah mengotorinya. Sari menatap Ustadz Malik dengan penuh harap. Ustadz, bisakah suami saya disembuhkan? Ustadz Malik menghela napas. Bismillah, kita akan berusaha. Malam itu, dalam ruangan yang penuh tangis dan penyesalan, Ustadz Malik mulai bersiap untuk melakukan ruqyah. Namun tak ada yang tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Sesuatu yang akan membuat semua orang di ruangan itu tak bisa melupakan malam itu seumur hidup mereka. Suasana kamar terasa semakin berat. Sari duduk di lantai, memeluk lututnya dengan wajah penuh kelelahan dan air mata yang terus mengalir. Budi berdiri di sudut ruangan, menatap sahabatnya dengan perasaan campur aduk. Sedangkan Erwin, terbaring lemah di ranjang, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya bergetar karena rasa sakit yang terus mendera. Di tengah keheningan yang menyesakan, Ustadz Malik menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia merasakan aura gelap yang menyelimuti tubuh Erwin, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Ini bukan hanya tentang penyakit, gumam Ustadz Malik. Ini tentang beban dosa yang telah lama dibiarkan menumpuk. Sari menatapnya dengan penuh harap. Ustadz, tolong suami saya. Ustadz Malik mengangguk. Ia lalu mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang dan penuh kehusyukan. Begitu ayat-ayat itu mengalun, tiba-tiba tubuh Erwin bergetar hebat. Matanya melotot, nafasnya tersengal-sengal, dan dari mulutnya keluar suara erangan yang bukan miliknya. Erwin mencengkeram sprei dengan erat, tubuhnya melengkung ke belakang seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Perutnya yang besar tiba-tiba berdenyut seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sari menjerit ketakutan. Mas! Budi mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. Pak Ustadz, ada apa ini? Namun Ustadz Malik tetap tenang. Ia melanjutkan doanya dengan suara yang semakin kuat. Apa yang ada di dalam tubuhmu, keluarlah. Dengan izin Allah, keluarlah dari tubuh ini. Perut Erwin semakin bergolak, bentuknya berubah-ubah seolah ada makhluk yang berusaha keluar dari dalamnya. Ia menjerit kesakitan, kedua tangannya mencakar udara, dan keringat membanjiri tubuhnya. Aku, sakit. Ustadz Aat, suaranya penuh penderitaan. Ustadz Malik meletakkan tangannya di atas perut Erwin dan menekan perlahan. Astagfirullah, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah akibat dari apa yang telah kau lakukan selama ini. Kau harus benar-benar bertobat, Erwin. Erwin menangis terseduh, tubuhnya bergetar semakin hebat. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Tiba-tiba, perutnya mengeluarkan bunyi yang mengerikan, seperti suara tulang yang retak atau sesuatu yang meletup-letup. Semua orang di ruangan itu membelalakan mata saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dari perut Erwin, muncul sesuatu yang bergerak dengan cepat, seekor tikus hitam. Tikus itu melompat dari perutnya, lalu berlari ke sudut kamar. Namun belum selesai keterkejutan mereka, satu ekor lagi keluar. Lalu satu ekor lagi, dan lagi. Sari menjerit ketakutan, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Ya Allah, apa ini? Budi hampir tidak bisa berkata-kata. Ia menatap pemandangan di depan matanya dengan wajah pucat. Ini tidak masuk akal. Namun Ustadz Malik tetap tenang. Ia terus melantungkan doa, sementara tikus-tikus hitam terus keluar satu persatu dari perut Erwin. Beberapa di antaranya berlarian keluar jendela, seolah menghindari cahaya dan suara ayat-ayat suci yang dibacakan. Erwin mengerang, tubuhnya semakin lemah, tapi perutnya perlahan mengecil. Tikus terakhir keluar, lebih besar dari yang lain, dengan mata merah menyala. Tikus itu berdiri sejenak di atas kasur, menatap Ustadz Malik dengan kebencian yang jelas. Namun, Ustadz Malik tidak gentar. Dengan lantang, ia berkata, pergilah dengan izin Allah. Jangan pernah kembali. Tikus besar itu mengeluarkan suara mendesis, lalu berlari keluar jendela seperti yang lain. Begitu tikus terakhir pergi, perut Erwin tiba-tiba kembali ke bentuk normalnya, tanpa bekas luka, tanpa tanda apapun bahwa sesuatu baru saja keluar dari dalamnya. Suasana kamar berubah menjadi sunyi. Hanya suara isak tangis Sari yang terdengar. Erwin terbaring lemah, matanya setengah tertutup, tubuhnya dipenuhi keringat. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Sari langsung mendekatinya, memegang tangannya erat. Mas sudah sembuh? Suaranya masih bergetar. Erwin mengangguk pelan, air mata jatuh dari sudut matanya. Aku merasa ringan, seperti beban di tubuhku telah hilang. Ustadz Malik tersenyum tipis. Allah telah menunjukkan kebesarannya padamu, Erwin. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal untukmu memperbaiki diri. Erwin menatap Ustadz Malik dengan penuh rasa syukur dan penyesalan. Saya ingin bertobat. Saya ingin mengubah hidup saya, Ustadz. Ustadz Malik mengangguk. Maka lakukanlah. Kembalikan hak orang lain yang telah kau ambil. Jangan lagi mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Dan yang terpenting, jangan pernah lupakan Allah dalam setiap langkahmu. Erwin menangis, kali ini bukan karena rasa sakit, tapi karena keinsafan yang begitu dalam. Malam itu, meskipun tubuhnya masih lemah, ia merasa telah terlahir kembali. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang berbeda. Seolah alam pun turut menyaksikan perjalanan seorang manusia yang baru saja menemukan jalan menuju kebenaran. Suasana di dalam kamar terasa lebih tenang. Erwin masih terbaring lemah, tapi perutnya kini telah kembali ke ukuran normal.
Keringat dingin membasahi tubuhnya, namun wajahnya terlihat berbeda, tidak lagi tegang atau penuh penderitaan, melainkan lebih damai, seolah beban yang selama ini menekan dirinya telah terangkat. Sari masih terisak di sampingnya, memegang tangan suaminya erat. Hatinya masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan bahwa selama ini suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Ia mencintai Erwin, tapi rasa kecewa begitu dalam mengiris hatinya. Mas. Suara Sari lirih, nyaris berbisik. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Erwin menutup matanya sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak pernah berpikir sejauh ini. Aku hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Semua orang di lapangan melakukannya. Aku pikir itu hanya sedikit uang, tidak ada yang dirugikan. Ustadz Malik yang masih duduk di dekat mereka menatap Erwin dengan penuh makna. Erwin, dosa yang dilakukan terus-menerus akan mengotori hati dan tubuhmu. Kau mungkin tidak melihat dampaknya secara langsung, tapi lambat laun, hal itu akan merusak kehidupanmu. Erwin mengangguk lemah. Saya sadar sekarang, Ustadz, saya merasakan sendiri akibatnya. Sari menyeka air matanya. Mas, apa kau benar-benar ingin berubah? Erwin menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin bertobat, Dek. Aku ingin memperbaiki semua kesalahanku. Aku janji, aku tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Aku ingin mencari rezeki yang halal. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu. Sari menunduk, hatinya masih perih. Tapi melihat suaminya yang kini benar-benar hancur oleh penyesalan, ia tahu bahwa ia tidak bisa selamanya menyalahkan. Ustadz Malik tersenyum tipis. Taubat itu bukan sekadar kata-kata, Erwin. Taubat harus dibuktikan dengan perbuatan. Jika kau benar-benar ingin berubah, kembalikan apa yang bukan hakmu. Hapus jejak dosa yang telah kau buat, dan jangan pernah mengulanginya lagi. Erwin mengangguk mantap. Saya akan melakukannya, Ustadz. Saya ingin hidup saya bersih. Ustadz Malik menepuk bahu Erwin dengan lembut. Allah Maha Pengampun, selama hambanya benar-benar ikhlas dalam bertaubat. Malam itu, setelah Ustadz Malik selesai berdoa dan pamit pulang, Erwin kembali terlelap dalam tidur yang nyenyak untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi kesakitan. Hanya ketenangan. Meskipun telah melakukan banyak kesalahan, setiap manusia masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang penting adalah niat dan usaha untuk memperbaiki diri. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk mengakui serta memperbaiki kesalahan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.